Kami mau belajar percaya bahkan ketika kami tidak bisa melihat ada alasan untuk percaya. Kami mau belajar untuk percaya bahkan ketika apa yang kami harapkan tidak terjadi. Karena kami yakin bahwa yang namanya percaya adalah ketika kami tidak memberi syarat apapun kepadamu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini ketika kami mau belajar lagi dari firman-Mu, kami membiarkan Roh Kudus bekerja sehingga hati kami yang mau belajar untuk percaya ini akan menjadi hati yang diperlengkapi, dibuat mengerti dan dibuat berani melakukan firman Tuhan. Mari ajari kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ya, hari ini tema kita adalah standar kasih yang terlalu tinggi. Seperti apa standarnya? Kita mau sama-sama baca dari Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Enggak mau. Enggak apa-apa, dicetekin aja ya. Oke, kita akan baca berbalasan saya dan Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 kita baca berbalasan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi, pagi loh. Ya kan pagi ini kan ya, kan belum jam 12 ya. Salam sehat, shalom. Oke, kita kayaknya udah berapa purnama ya kita nggak ketemu ya. Ya, akhirnya sekarang kita ketemu juga ya. Semuanya sehat. Badai yang luar biasa itu udah kita lewatin gitu ya. Jadi kalau ada badai-badai lagi yang di depan, kita percaya bisa kita lewatin juga ya. Iya, gereja ini nih dia nggak menyolok, nggak terlalu kelihatan di depan gitu ya, tapi bertahan loh gereja ini ya, luar biasa. Oke, dan itu mungkin dan begini, keuntungan gereja yang gak gede banget itu adalah ya, satu sama lain itu ketahuan, ya kan? Kita nggak bisa macem-macem. Pokoknya kita tuh udah kayak apa ya, gampang kelihatannya, gampang ketahuannya. Tapi kalau gerejanya terlalu gede kan kita, itu anak siapa, yang mana gitu kan ya. Tapi kalau kecil kan, itu kan si ini, itu kan si ini gitu ya. Jadi gampang, termasuk ya. Termasuk ketika kita mau belajar sesuatu yang sulit. Ini sulit loh yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, ini sulit loh. Tapi udah siap belum? Udah gak ada jalan untuk mundur ya. Ini berat loh, ini enggak, ini saya aja tiap kali bicara tentang standar kasih ini udah otaknya udah, aduh Tuhan ini mau berat banget gitu ya. Saya sendiri juga gagal-gagal mulu gitu ya. Terus mau ngajarin orang, tapi ya kita mau sama-sama belajar ya. Ya, standar kasih yang terlalu tinggi yang saya kasih kepada Bapak Ibu Saudara adalah sebuah sudut pandang. Nah, saya mau mulai dari nanya-nanya dulu di awal ya. Dari tanda ini ya, nanti saya akan kasih Bapak Ibu tanda gitu ya. Kira-kira begitu kita lihat tanda itu, kita langsung dapat, oh itu maksudnya ini gitu ya. Apa aja gitu ya. Yang pertama, dari tanda ini kita dapat info bahwa kalau jalan lihat tanda ini dapat info bahwa hati-hati rawan longsor ya kan. Kemudian berikutnya, dari tanda ini kita dapat info bahwa kalau binatang nggak boleh masuk, binatangnya yang bingung. Ini maksudnya tanda apa ya gitu untuk binatang. Ini mak cuman ada di Debris ya. Debris itu di mana sih, Alam Sutra apa BSD ya? Alam Sutra. Pokoknya mall yang nggak ada temboknya itu loh. Itu tuh segala macam jenis hewan bisa masuk. Dan mereka berisik banget. Jadi kalau kita mau ke situ mendingan bawa macan deh. Jadi yang kecil-kecil itu langsung takut gitu ya. Dari tanda ini kita dapat informasi bahwa tidak binatang peliharaan tidak diperkenankan masuk gitu ya. Ada mall, ada apartemen yang ada tanda gininya ya. Berikutnya, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa
nggak boleh bawa makanan lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nonton, saya tuh kan anak saya kalau lagi nonton sama pacarnya kan saya bilang buat dia, kamu kalau nggak punya duit nggak usah nonton. Ya, karena kamu kan anak-anak kan suka tahu cara ngumpetin dari sehingga nggak ketahuan sama satpamnya kan. Mereka tahu gimana cara untuk nyembunyiin, tapi mereka lupa kalau di dalam ruang bioskop itu ada yang namanya infrared. Jadi pas dia mau buka nasi padang kan ketahuan, ya kan, kesorot. Untung aja tuh satpamnya nggak bilang perhatian yang di bangku nomor sekian itu nasi bungkusnya ditutup lagi gitu ya. Ya nggak boleh kalau memang nggak punya duit yang nggak usah nonton sekalian gitu ya, karena nggak boleh bawa makanan dari luar. Berikutnya dari tanda ini kita dapat informasi bahwa lampu nyala, bukan. Apa ini? Nggak tahu. Itu tuh biasanya tandanya gini, aha gitu. Terus lampunya nyala deh. Apa? Ide. Ya wah, ya bener. Kita bikin yang kayak gitu aja gitu ya. Oke, itu namanya ide. Berikutnya, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa jangan ganggu, bener ya. Itu bukan ngehanger, tapi jangan ganggu. Ibu-ibu, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa harus segera harus segera check out ya, jangan kelamaan di situ ya, nanti keburu expire ya. Jadi dari tanda ini kita dapat informasi bahwa ayo segera di check out gitu ya. Saya bukan pembelanja online gitu karena bukan orang yang saya itu masih orang yang harus megang gitu loh, nggak bisa kalau kayak gini-gini tuh suka insecure nanti barangnya bener apa enggak gitu, suka yang kayak enggak online lah saya mah. Jadi suami saya mah anteng dia, malah suami saya sama anak saya yang tukang belanja online. Maknya mah nggak pernah, mendingan jalan aja ke sono sekalian healing ya kan, terus hilang. Oke, baik. Yang saya mau sampaikan dari tadi saya minta Bapak Ibu Saudara jawab ini dari tanda ini kita dapat informasi apa, karena dari tanda itu memberi informasi mengenai yang diwakilinya gitu ya. Tanda itu memberi informasi mengenai yang diwakilinya. Oke, ingat-ingat ya, tanda memberi informasi mengenai yang diwakili. Karena kita mau bicara tentang tanda, ya. Tanda itu adalah tanda yang cetek. Nah, yang Tuhan Yesus tuh kekeh banget. Murid-murid harus punya tanda. Tanda apa itu? Nanti kita belajar sama-sama, ya. Tuhan Yesus pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus punya tanda ini gitu, karena tanda itu mewakili. Kalau Yesus ngotot murid-murid harus punya tanda itu mewakili Yesusnya gitu ya. Jadi yang pertama, kata perintah, kan tadi Yesus bilang aku memberikan kepada kamu perintah yang baru ya. Jadi yang pertama, perintah itu berarti boleh pikir-pikir nggak? Nggak boleh. Boleh ditimbang-timbang dulu nggak? Nggak boleh. Yang namanya perintah itu lakukan ya. Kalau pendeta model saya mah masih lumayan enak lah, karena nggak perintahnya ya nggak perintah yang gimana-gimana. Tapi teman saya yang pendeta tentara, mau istrinya melahirkan mau istrinya waktu itu masuk rumah sakit karena stroke, tapi kalau dari kantor udah bilang berangkat, ya kan? Mau itu anak udah mau lahir pembukaan 10, udah mau lahir kepala udah nongol, bapaknya disuruh perang, ya perang, ya kan? Karena itu namanya perintah. Perintah itu tidak untuk dipikir-pikir, perintah itu tidak untuk ditimbang-timbang. Waktu Tuhan Yesus kasih perintah buat Bapak Ibu Saudara dan saya, berarti untuk dipikir-pikir nggak? Nggak. Untuk ditimbang-timbang nggak? Enggak. Saklek nih, ya. Makanya Tuhan Yesus kekeh banget. Yang berikut, arti kata baru. Kalau baru berarti yang sebelumnya tidak lagi berlaku. Oke. Jadi kalau sudah dapat pacar baru, pacar yang lama tidak lagi. Iya, jangan masih belum move on gitu loh, masih kepikiran, masih di chat. Itu namanya bukan pacar baru. Udah ada pacar baru, yang lama masih di chat. Ya, itu mah cari masalah, cari keributan. Ya, jadi kalau udah punya yang baru, udah ada yang baru, berarti yang lama tidak lagi berlaku. Oke? Ya, berikutnya. Kasih, ada 4 kasih. Kasih apa aja tuh? Agape, ya paling gampang lah yang agape mah. Ya, yang kedua apa? Filia. Yang ketiga apa?
Iya, yang keempat apa? Eros Jarot Ceylon Seven ya. Empat-empatnya ini ya yang kalau di bacaan yang tadi kita baca itu yang disebutkan perintah baru yaitu saling mengasihi, itu nggak pakai yang tiga ini, pakainya yang pertama tadi, agape. Jadi bukan kekeluargaan, bukan persahabatan, apalagi kasih nafsu gitu ya, bukan. Dari semuanya tuh yang diminta agape, saling mengasihilah kamu, ini perintah baru aku, kamu saling mengasihi, kamu saling agape gitu. Jadi yang tiga ini nggak kepake nih, ya, yang tiga ini nggak kepake. Dan ini nih standar yang agape itu tinggi banget, terlalu tinggi. Kasih agape itu kan kasih Tuhan. Kita sayang secara kekeluargaan aja masih gagal, ya kan? Kita mencintai pasangan kita aja masih kadang kita cinta, kadang kita gemes gitu ya. Apalagi kalau belum transfer, gemes banget dah. Ya, atau transfernya dipotong-potong, gemes banget dah. Atau kalau malam ngorongnya kencang banget sampai kita kebangun, gemes banget. Ya, kita mencintai pasangan aja masih gagal, mencintai anak-anak aja masih gagal. Ya, anak pulang dapat nilai jelek, kita omelin, kita ini, kita kemarin dong. Saya lagi nggak mau ngomong, apa namanya sih, pemilu, ya nggak mau ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Saya ketemu sama anggota jemaat yang dia marah banget karena saudaranya milihnya lain. Gitu, sebut aja dia milih nomor 5, sebut aja gitu ya kan. Jadi dia marah banget sama saudaranya, disumpah-sumpahin loh saudaranya. Malah saudaranya itu biasanya tiap bulan dia bantu gitu kan. Ini dia bilang tiap bulan gak bakal gue bantu, kata dia gitu. Perkara itu ya, perkara beda pilihan di pemilu itu bisa bikin saudara, kasih persaudaraan aja kita masih gagal. Ya, kasih eros yang kalau mau dibilang pakai nafsu aja kita bisa gagal. Ya kan? Apalagi kasih Tuhan. Gak bakal gampang. Makanya tadi saya bilang kasih yang standar kasih yang terlalu tinggi. Tapi kasih itu yang Tuhan pakai, kasih itu yang Tuhan sebutkan. Waktu dia bilang kepada kita, aku berikan perintah baru untukmu, kamu harus saling mengasihi. Nah kasih yang dia pakai sayangnya tuh agape, yang agak gampangan kek. Ya. Yang agak bisa dilakukan kek, ini enggak loh. Tuhan Yesus langsung kasih standar paling tinggi. Karena ya, kenapa? Karena jenis kasih ini yang gak bisa ditiru Bapak Ibu Saudara. Oke. Kita bisa meniru kasih pertemanan gitu ya. Kita bisa meniru kasih kekeluargaan, kita bisa meniru kasih nafsu. Tapi kasih agape enggak bisa ditiru oleh yang bukan murid. Kasih agape gak bisa dijalanin oleh orang yang bukan murid Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kasih standar paling tinggi. Ya. Nah, untuk bisa lebih ngerti lagi saya tunjukin ke Bapak Ibu ya, Saudara, barang-barang yang palsu sama yang benerannya, yang asli sama yang palsu gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu dapat ditiru gitu. Tetapi kalau bendanya udah terlalu bagus gitu ya, tetap aja ada aja celahnya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama itu sepatu. Jadi nanti habis ini tolong dilihat soal masing-masing ya. Kalau emang soalnya, kira-kira soal kita tuh yang bagian mananya gitu loh. Nah, kalau soal yang itu tuh agak bisa kembung gitu ya. Kalau yang asli tuh kuat gitu ya. Kita lihat tuh biji-bijiannya juga beda gitu ya, gambar-gambarnya beda gitu. Walaupun kalau dilihat begitu sama ya, tapi waktu kita lihat lebih baik lagi ketahuan ya. Yang kedua, jam tangan. Tidak lama dengan jam tangan yang biasa aja, gak usah gaya-gayaan yang ada merek-mereknya. Pas dilihat orang ini palsu nih, ya kan? Karena memang dari jauh kelihatannya mirip, iya. Tapi begitu udah ternyata enggak, ini mah bukan asli, gitu ya. Nah, buat cewek-cewek yang mau dilamar ya, atau ibu-ibu yang bapaknya ngasih berlian, saya kasih tahu nih, kalau berlian asli itu nggak bisa dipakai buat baca. Oke, kalau berlian yang bisa kebaca bagian bawahnya, pulangin aja ke yang ngasih. Dia ngasih yang nggak asli. Nah ini parfum, ya parfum condet nggak lewat di sini. Ya, karena parfum itu rupanya tutupnya aja tuh ada tingkat khusus. Lalu kemudian ternyata saya akhirnya
palsu yang mana coba? Yang mana yang kita ngomong yang asli aja lah ya, yang asli. Yang asli itu yang sebelah kiri apa kanan? Hati-hati salah jawab malu banget loh. Kiri itu yang apa? Kiri yang asli. Mau saya kunci nggak jawabannya nih? Mana ini direkam lagi ya kan? Jawaban-jawaban yang tadi kalau sampai salah, aduh malunya itu jejak digital nggak bisa dirubah loh. Kiri apa kanan? Yang asli yang sebelah? Tadi udah sepakat, sekarang kanan deh, kanan deh. Sebenarnya mau kiri apa kanan sih yang asli? Kan ini jemaatnya hatinya gampang bimbang. Perkara begini doang. Ini saya kasih tahu supaya nanti kalau jalan-jalan ke Thailand atau kemana gitu kita nggak kejebak. Kalau cewek-cewek kan aman ya kan, cowok-cowok lihat kayak gini cakep banget gitu, lebih cakep dari istri di rumah gitu. Ternyata samaan. Oke, yang cowok-cowok deh, yang cowok-cowok yang masih jomblo, ini kiri apa kanan yang asli? Dua-duanya. Mohon maaf ya, jangan cari aman ya. Yang enggak dua-duanya juga, kiri kanan. Oke. Saya kasih tahu ya. Yang asli itu adalah yang sebelah kiri. Yang tadi bilang kanan, mohon maaf ya, perasaan saya nggak enak. Jangan ke Thailand lah, pokoknya di Indonesia aja. Ya. Emang kelihatan jakunnya? Sotoy banget deh. Memang kelihatan jakunnya? Ada jakunnya. Jadi gini, intinya adalah biar kata saya modelannya kayak gini, tapi saya asli. Ya kan? Coba sekarang bayangin saya sama yang ini deh. Cakepan mana? Gak apa-apa, saya udah biasa disakitin hatinya, udah biasa, gak apa-apa. Saya sama yang ini cakepan mana? Cakepan itu, tapi aslian mana? Iya. Kanan kiri masih dibahas. Ya, cetek. Coba kita lihat nextnya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang asli itu gak bisa ditiru. Mungkin mirip. Mungkin bisa dimirip-miripin, ya. Tetapi yang asli itu hanya bisa kalau emang benar-benar asli. Gak ada yang bisa niru. Tetap akan dapat celahnya. Oke? Itu sebabnya Tuhan Yesus kekeh murid-murid harus pakai tanda, dan tanda itu adalah kasih, dan kasihnya adalah kasih. Karena itu kasih yang tidak bisa dijalani oleh orang yang bukan murid Tuhan. Dan standarnya harus setinggi itu. Kenapa harus setinggi itu? Supaya orang jangan coba-coba niru kalau dia bukan anak Tuhan, kalau dia bukan murid Tuhan. Gitu ya. Jadi sekarang kita paham ya, kenapa dikasih standar tinggi banget. Kenapa gak kekeluargaan aja sih gitu ya. Sama waktu Yesus tanya sama Petrus, Petrus kamu sayang gak sama aku? Tuhan Yesus nanyanya gini, Petrus kamu agape gak sama aku gitu ya. Petrus bilang, iya Tuhan aku filia sama Tuhan gitu. Jadi dia menganggap Tuhan sebagai sahabat gitu ya. Terus Tuhan tanya lagi, kamu agape gak sama aku? Iya Tuhan, Tuhan tahu aku filia sama Tuhan gitu ya. 3 kali Tuhan nanya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Petrus, kamu filia gak sama aku? Iya kan Tuhan, tadi saya udah bilang saya filia sama Tuhan. Petrus aja gak berani. Karena dia tahu dia udah pernah menyangkal Yesus. Gitu ya. Dia saja gak berani. Tetapi memang Tuhan Yesus harus kasih standar paling tinggi. Supaya tanda itu bisa dilihat orang, memang dia murid Tuhan. Oke, karena tadi tanda adalah mewakili apa yang Tuhan Yesus, yang tadi kalau kita bilang tanda itu dia mewakili, artinya itu dia mewakili sesuatu. Dan Tuhan Yesus mau kita semua pakai tanda kasih agape sehingga orang bisa lihat dia murid Tuhan. Oke, nah sekarang kita bicara tentang kasih. Oke, kita sekarang bicara tentang kasih. Mana yang disebut kasih? Pertama, kalau ada orang yang kecebur di air ya, terus dia nggak bisa berenang, terus dia ngamuk-ngamuk, terus kita mau nyelamatin karena kita bisa berenang gitu ya, kita mau nyelamatin dia. Yang disebut kasih itu yang mana? Disuruh diam apa dibuat pingsan? Suruh, tar dulu Pak, saya mau nyelamatin Bapak gitu, jadi Bapak tenang ya, Bapak diam, atau pukul aja sampai pingsan. Yang mana? Yang disebut kasih yang mana? Disuruh diam atau dipukul sampai pingsan? Pukul sampai pingsan. Oh luar biasa ya. Ya, oke. Yang disebut kasih adalah pukul sampai pingsan. Emang benar.
Kalau kita bilang ini, Pak, yang tenang ya, saya mau, dua-duanya masuk. Kita nggak bisa nolong orang yang lagi panik, lagi ngamuk, nggak bisa. Pukul, tapi pingsan. Jadi habis pukul cek masih napas apa enggak. Gitu, ya. Kenapa ini bermasalah? Oh, oke. Maaf. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada yang mau ditolong jangan ditungguin ya. Maksudnya jangan dibiarin jangan dikasih penjelasan, gak usah kasih penjelasan, pukul aja, yang penting dia masih napas, oke? Itu kasih, karena kalau enggak dua-duanya masuk, oke? Nah berikutnya yang kedua, mana yang disebut kasih? Waktu ada anak kita yang balita ini ya, bocil yang belum ngerti apa-apa ini, dia mau pegang stop kontak, oke? Mana yang kita lakukan? Kita akan memukul tangan anak ya, ini jangan di situ, terus nangis si bocil ya kan, atau kita kasih dia nasihat. Jadi gini ya nak ya, mama mau ngasih tahu, kamu mau pegang stop kontak. Nah aku kasih pemahaman ya buat kamu ya, sebelum kamu pegang stop kontak aku mau bilang kalau stop kontak itu berbahaya karena ada aliran listriknya. Yang mana? Yang disebut kasih yang mana? Pukul apa kasih penjelasan? Hah? Kasih penjelasan dia keburu megang, keburu kesetrum, keburu meninggal. Pukul aja tangannya, toh tangannya kan kita pukul supaya dia nggak megang stop kontak ya kan, itu kasih, pukul loh, tapi itu kasih, oke? Berikutnya, mana yang disebut kasih? Waktu tetangga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kita kan kalau rumah kita sebelah-sebelahan gitu kan kedengeran kan, bak-buk gitu ya. Kalau saya waktu masih tinggal sama orang tua, kan anak-anak di Maluku itu biasa dipukulin orang tua, biasa gitu. Jadi dan itu rumah kan di sebelah jalan biasa gitu. Jadi orang-orang suka pada ngedengerin, alah dia lagi dihajar sama bapaknya gitu. Bakbuk gitu ya. Atau suami istri, istrinya sampai teriak-teriak, ketahuan kalau KDRT ya. Nah, waktu tetangga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang disebut kasih itu yang mana? Yang kita laporkan ke pihak yang berwajib atau kita nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang? Lapor ya, karena kalau nggak lapor ada yang meninggal, kita juga ikut tanggung jawab, karena kita lihat, karena kita dengar, tapi kita nggak lapor. Itu kasih. Melapor urusannya jadi tambah panjang, tapi itu kasih. Oke, berikutnya yang disebut kasih itu yang mana? Teman kita diancam sama debt collector, pinjol ilegal ya. Yang disebut kasih adalah bantu bayar atau biarkan. Bantu. Ayo silahkan dijawab. Bantu bayar atau biarkan? Bantu bayar. Dia minjam dari pinjol ilegal. Nah sekarang dia diteror kan, pasti kan. Malah kita juga ikut-ikutan diteror dong, ya kan. Nah kita bantu bayar atau kita biarkan? Yang disebut kasih yang mana? Biarkan. Biarkan, kan dia pinjolnya ilegal. Kalau memang mau sesuatu itu harus legal. Jangan mau cepet cair. Karena itu pasti bebannya berat banget, syaratnya pasti berat banget. Pencairannya mudah, tapi syarat pengembaliannya itu luar biasa, ngejebak. Gitu ya. Jadi kalau memang dia sering jangan dibantu bayar, gak bakal kapok. Saya pernah sosokan ya, dikasih tahu gitu sama saudara, dia diteror nih gini. Oh ya udah emang, saya lihat kan WA-nya kan masuk ke saya. Oh 1.500.000. Oh yaudah deh kalau 1.500.000 kita bantu deh. Ternyata itu 1.500.000 dari puluhan juta. Saya bilang udah stop, enggak 1.500.000 juga enggak saya bayar. Biarin aja, tanggung jawab supaya kapok. Kalau enggak bakal kapok. Oke? Kasih itu seperti itu. Berikutnya, mana yang disebut kasih? Pelaku kejahatan minta maaf. Kita maafkan dan cabut laporan atau kita maafkan dan tetap proses hukum? Ya harus ya, maafkan tetapi tetap proses hukum. Oke? Sekarang saya mau ngasih tahu tentang yang namanya kasih. Bapak Ibu, Saudara, kalau orang bilang kasih itu orangnya senyum melulu, itu enggak kayak gitu. Ya. Yang kita lihat di sini adalah kasih itu bukan membiarkan kesalahan, itu bukan kasih. Kasih itu bukan memaklumi pelanggaran, itu bukan kasih. Kasih itu bukan mendiamkan kekerasan, itu bukan kasih. Dan kasih itu bukan melupakan kejahatan. Oke?
Jadi kasih itu gak senyum-senyum melulu, ya kan? Lembut-lembut melulu, kasih gak kayak gitu. Oke, kasih itu bisa keras tapi selamat. Oke, kasih itu kasar, bisa kasar tapi aman. Saya nonton tuh di TikTok apa di Reel ya, malaikat itu mereka bilang ya kan, ada penggalan film gitu, kutipan film lah. Ada orang laki yang lagi jalan terus dia dorong orang, dia dijegal orang gitu, terus diapa-apain gitu, kasar banget gitu. Tapi ternyata yang dia lakukan itu untuk nyelamatin orang itu. Jadi orang itu misalnya mau ketimpaan apa, jadi dia dorong, jadi nggak jadi ketimpaan gitu. Dijegal jadi nggak keburu menyeberang karena setelah itu ternyata mau ada kendaraan yang kencang lewat gitu, kayak gitu ya. Kasih itu bisa kasar demi selamat, demi aman gitu ya. Kasih itu bisa tega demi kebaikan. Saya pernah dengar dari ada orang tua yang anaknya di penjara. Sebenarnya anaknya di penjara karena itu loh, jual hewan yang dilindungi kayak burung gitu, yang dimasukin ke dalam botol plastik itu kan, ketangkep, terus inilah ceritanya masuk penjara. Orang tuanya bikin apa? Saya kenal juga orang tua lain yang dia support anaknya gitu ya, sampai habis-habisan mereka di dalam rumah. Tapi ada juga yang satunya dia cuma bilang ke anak gini, papa mama gak punya uang, kamu sudah buat kesalahan, kamu tanggung jawab. Yang papa mamanya tega tuh lepas duluan. Yang papa mamanya bayarin semuanya sampai dia tidur gak bareng-bareng sama napi yang lain, malah lebih lama tinggalnya di dalam penjara. Oke, tega tapi demi kebaikan ya, tegas tapi demi jerah ya, biar kapok, gak ada lagi ya, gak ada usaha untuk seperti itu, untuk melakukan hal yang itu lagi. Kasih juga punya wajah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan buru-buru bilang, itu gerejanya tega tuh, gerejanya gak mau bantu. Saya pernah dengar kayak gitu, soalnya ada orang yang keluar dia bilang gereja gak mau bantu saya bla bla bla. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Cuman nih orang sampai udah tulis surat kemana-mana gitu, jelek-jelekin gerejanya. Padahal sebenarnya gak gitu. Dan saya menghargai usaha gereja untuk tetap dengan prinsipnya, karena kasih juga punya wajah yang kayak begini. Oke? Jadi saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu, Saudara hari ini ya, mengasihi itu harus dengan standar kasih yang terlalu tinggi. Jadi kalau seorang bukan murid Tuhan, dia gak bisa ngikutin. Seorang yang bukan murid Tuhan, dia gak bisa niru ya. Hanya seseorang yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan yang akan bisa dipandu, dibantu, ditolong untuk bisa melakukan dan menjalani kasih agape. Ini adalah perintah baru. Berarti perintah yang sebelumnya udah gak lagi berlaku, dikasih standar paling tinggi, karena inilah tanda yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tunjukkan kepada orang lain, mewakili Yesus. Jadi saya mau sampaikan selamat mengasihi, Tuhan memampukan. Amin. Kita berdoa. Tidak mudah menjadi murid-Mu ya Bapa di dalam Kristus. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang mengaku dia adalah pengikut Kristus. Karena kualitas kasih yang harus kami tunjukkan, yang harus kami nampakkan, yang harus kami jalankan terlalu tinggi. Hanya jika kami benar-benar di dalam Engkau, hanya jika kami benar-benar mengikut Kristus, hanya jika kami benar-benar melakukan kehendak Kristus, maka kami bisa menjalankan kasih ini. Tetapi sekaligus kami yakin ketika kami menjalani kasih ini, maka kami akan menunjukkan tanda bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Berat, tidak mudah, bahkan terlalu tinggi Bapa. Tetapi kami percaya Engkau yang memiliki kasih inilah yang akan menolong kami, memandu kami, memampukan kami untuk tidak menyerah ketika kami gagal mengasihi dengan kasih agape. Untuk tidak berhenti ketika kami belum terbiasa dengan kasih agape. Untuk terus berjuang agar kasih agape ini menjadi kasih kami yang kami nyatakan kepada siapa saja. Mari tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.